Salam, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dari mata kuliah manajemen konflik. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Yusuf Tempani. Saya Siska Sila. Saya Yundi Boymau. Baik, terima kasih. Materi presentasi kami di sini tentang fenomena konflik. A. Definisi konflik. Manusia menurut seorang filsuf terkemukakan bernama Aristoteles disebut sebagai sum politikum, yang berarti manusia adalah makhluk sosial. Ini melahirkan konsekuensi logis di mana manusia salah berupaya untuk berorganisasi dan bersosialisasi serta berinteraksi dengan seluruh komponen yang ada dalam lingkungan dan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dalam konteks sebagai makhluk sosial. Hal yang kemudian ialah seluruh komponen yang ada dalam organisasi terdiri dari berbagai unsur yang ada dan saling memiliki ketergantungan dalam proses kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Perbedaan yang terdapat dalam organisasi seringkali menyebabkan terjadinya ketidakcocokan yang pada akhirnya menimbulkan konflik. Koordinasi di atas pada prinsipnya lahir secara natural oleh B. Penyebab konflik. Setiap manusia mempunyai perbedaan dalam hal kecerdasan, kemampuan, sikap, bakat, pengetahuan, kepribadian, cita-cita, minat, maupun kebutuhan. Perbedaan-perbedaan yang melekat pada diri individu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar, akan tetapi perbedaan dapat menimbulkan pertentangan di antara individu. Perbedaan individu harus diarahkan dan dikelola secara baik agar dapat mendorong perkembangan individu maupun kelompok. Sistem kehidupan manusia yang komunal membuktikan bahwa pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dari orang lain, yang menandai keterbatasan dan kekurangannya. Hal tersebut yang mendorong manusia secara alami membentuk komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok untuk tetap mampu survei di dalam mempertahankan kehidupan tersebut. Dalam sistem kehidupan manusia yang berkelompok tersebut, manusia bermitra dengan manusia yang lainnya untuk saling memberi dan menerima. Dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan, akan tetapi konflik juga dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut adalah beberapa kondisi objektif yang bisa memicu terciptanya konflik itu sendiri. Yang pertama, keterbatasan sumber. Manusia selalu mengalami sumber yang
diperlukannya untuk mendukung kehidupannya. Hal ini telah diuraikan pada bagian awal tulisan ini bahwa manusia adalah makhluk sum politikum, yakni makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain karena keterbatasannya. Keterbatasan tersebut terjadinya kompetisi di antaranya manusia untuk memperebutkan sumber yang diperlukannya, dan hal ini seringkali menimbulkan konflik. Dalam suatu organisasi, sumber-sumber yang dimaksud biasanya berupa anggaran, fasilitas kerja, jabatan, kesempatan untuk berkarir, dan sebagainya. Dalam kehidupan masyarakat, konflik karena keterbatasan sumber penghidupan sering terjadi. Sebagai contoh, konflik antara para preman dan pengangguran karena perebutan lahan parkir di Jakarta sering terjadi. 2. Tujuan yang berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Hector dan Wilmot, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terlibat konflik mempunyai tujuan yang berbeda. Sebagai contoh, konflik hubungan industri di perusahaan. Pengusaha bertujuan memproduksi barang atau memberikan jasa pelayanan dengan biaya serendah mungkin. Baik, materi selanjutnya adalah 3 tentang saling tergantung atau interdependensi tugas. Nah, konflik terjadi karena pihak-pihak yang terkait dan terlibat konflik memiliki tugas yang tergantung satu sama lainnya. Nah, sebagai contoh aktivitas pihak yang tergantung pada aktivitas satu atau keputusan lainnya adalah terlibat atau terkait dalam besar kecilnya ketergantungan dalam tugas Kokra dan Sastro, sehingga mereka harus bekerja satu sama lain untuk melaksanakan tugasnya. Berikut adalah C tentang proses terjadinya konflik. Nah, proses terjadinya konflik secara mendadak dan tanpa sebab. Akan tetapi melalui tahap-tahap tertentu, menurut Hendrik W. mendefinisikan bahwa proses terjadinya konflik terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama adalah peristiwa sehari-hari. Nah, itu ditandai karena adanya individu yang merasa kurang puas atau jengkel terhadap lingkungan kerjanya. Yang kedua adalah adanya tantangan. Nah, apabila terjadi masalah, individu saling mempertahankan pendapat dan menyalahkan pihak lain. Yang ketiga adalah timbulnya pertentangan. Nah, timbulnya pertentangan itu merupakan proses terjadinya konflik pada tahap ketiga ini karena masing-masing individu atau kelompok bertujuan untuk mengalahkan kelompok lainnya. Yang berikut adalah D tentang teori konflik. Nah, konflik telah mendapat perhatian khusus daripada filsuf, psikolog, saintis ilmu sosial, di samping para peneliti khusus di bidang konflik. Nah, di sini ada 3 teori yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu yang pertama, teori dialektika Hegel. Menurut Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770 sampai dengan 1831, ia adalah seorang filsuf idealis Jerman. Ia merupakan seorang teori dialektika. Menurut Hegel, setiap gerakan, proses atau kemajuan merupakan hasil
konflik dengan proses tertentu. Yang kedua adalah teori Satyagraha. Nah, Satyagraha berasal dari bahasa Sanskerta. Sati artinya kebenaran dan agraha yang berarti teguh. Baik, saya akan melanjutkan materi kami yang keempat tentang teori permainan. Teori ini banyak digunakan untuk memahami proses konflik permainan atau game teori. Menurut teori ini, ada dua pihak atau lebih strategi dan taktik untuk menyalahkan lawan bermainnya. Teori permainan ini dibagikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama permainan antara dua orang atau lebih, yang kedua itu permainan zero jum atau non-zero jum. Yang kelima itu teori fase. Teori fase konflik ini merupakan teori yang digunakan untuk memahami proses yang terjadinya interaksi konflik. Teori fase ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, fase potensi konflik, yang kedua, fase pertumbuhan, yang ketiga, fase pemicu eskalasi, yang keempat, fase konflik. Yang keenam itu teori ruang. Awal dari teori ruang ini adalah Lewin mengenai iklim organisasi pada tahun 1951 dalam bukunya yang berjudul Lead Theory. Lewin ini melukiskan manusia sebagai gerakan melalui suatu kehidupan di bawah pengaruh dalam ruang. Kehidupan ini terdiri atas konsepsi mengenai tujuan yang penting yang dicapai, hambatan dan persyaratan. Yang berikut itu teori sistem organisasi. Konflik dan manajemen analisis dari suatu pandangan teori sistem ini. Dalam organisasi ini, sistem ini dikemukakan pertama kali oleh biolog Jerman. Yang ke-8 itu teori negosiasi muka. Teori negosiasi muka ini dikemukakan oleh Stella Tomei. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa akar dari konflik ini berdasarkan manajemen identitas pada level individual dan level budaya.